Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dari anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah jika kabar dari anak-anak baik semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Berdoa akan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Siapa yang mau memimpin berdoa pada pagi hari ini? Baik, Bu. Silakan Aiza memimpin berdoa pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Aiza yang telah memimpin berdoa. Teman-teman semua sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Oke, sebelumnya coba tengok kiri dan kanan kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah pada pembelajaran hari ini semuanya hadir. Oke, jika kalian sudah siap melakukan pembelajaran pada hari ini, coba dong Ibu minta untuk kalian berdiri semua. Oke, Ibu. Oke, kita sebelum melakukan pembelajaran akan melakukan permainan gerak bangun datar. Nah, nanti kalian harus secara individu harus membentuk bangun datar yang Ibu sebutkan. Bagaimana cara yang kalian lakukan? Terserah. Yang penting harus sesuai. Oke, siap semua? Oke, dimulai 1, 2, 3, persegi. Persegi. Oke, apakah itu persegi? Iya. Oke, Ibu cek dulu. Oke, benar semua. Persegi panjang. Persegi. Persegi panjang. Persegi. Oke, anak-anak udah hebat semua. Boleh duduk kembali. Terima kasih ya sudah melakukan permainan gerak bangun datar. Iya, Ibu. Nah, setelah kita melakukan permainan, coba deh anak-anak perhatikan ubin yang sekarang kalian injak. Kira-kira permukaan ubin ini berbentuk apa ya? Persegi. Oke, benar, permukaan ubinnya berbentuk persegi. Coba sekarang perhatikan lagi papan televisi yang kita gunakan dalam pembelajaran berbentuk apa? Persegi panjang. Benar, teman-teman sudah mengetahui. Kira-kira persegi dan persegi panjang itu merupakan bangun apa? Bangun datar. Oke, ada yang tahu apa itu bangun datar? Bangun yang nggak punya ruang. Oke, benar. Yang lain mungkin? Sama, Bu. Oke, sama. Bangun datar adalah bangun yang memiliki panjang dan lebar. Dia tidak memiliki ruang. Maka dari itu, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bangun datar dengan tujuan pembelajaran yang pertama melalui pengamatan unsur-unsur bangun datar, peserta didik dapat menerapkan konsep panjang sisi, sudut dan diagonal pada bangun datar persegi dan persegi panjang dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan sifat-sifat antara persegi dan persegi panjang dalam bentuk tabel perbandingan, memuat minimal 3 aspek yaitu sisi, sudut, dan diagonal. Kemudian kalian akan menyimpulkan deskripsi bangun datar berdasarkan ciri-ciri sisi, sudut, dan diagonalnya. Nah, di sini Ibu memiliki suatu alat peraga yang dapat kalian gunakan. Nah, ini adalah alat-alat peraga yang namanya geoboard atau papan berpaku. Nah, bagaimana sih caranya kita menggunakan papan
dan diagonal persegi dan persegi panjang? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Nah, sebelum itu makanya kita harus mengetahui apa itu sisi, sudut, dan diagonal. Kalian akan melakukan pengamatan berdasarkan simulasi yang Ibu contohkan di papan. Nah, teman-teman semua, kalian perhatikan ini adalah bangun segi 4 sembaran, memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Apa sih itu sisi? Ada yang tahu? Iya, sisi itu adalah garis yang membatasi sebuah bangun datar. Di sini ada titik A, B, C, dan D. Sisi-sisinya maka ada sisi A, B, sisi B, C, ada sisi C, D, ada sisi A, D. Itu adalah sisi-sisi dari bangun datar. Nah, sisi-sisi ini memiliki jenis. Contohnya, nah, apabila Ibu membentuk seperti ini. Nah, apabila Ibu membentuk seperti ini, sisi AB dan sisi DC ini membentuk seperti ini ya. Ini namanya sejajar dan memiliki panjang yang sama. Jadi sisi AB dan DC adalah sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, selain itu, sisi itu juga bisa dideskripsikan sebagai garis yang dibatasi oleh 2 titik sudut. Ada titik A dan titik B. Nah, titik sudut itu apa? Titik sudut adalah perpotongan antara 2 sisi. Jadi ada sisi AB dan sisi BC. Nah, ini perpotongan di sini. Inilah yang dinamakan titik sudut B. Nah, membahas tentang titik sudut, apa sih itu sudut? Ada yang tahu apa itu sudut? Oke, jadi sudut itu ini, Ibu perlihatkan. Nah, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh 2 sinar garis. Ada sinar garis BC dan sinar garis CD. Nah, inilah yang dinamakan sudut. Sudut itu tidak ada jenisnya. Jika dia berbentuk seperti pada gambar itu dinamakan sudut siku-siku atau sudut dengan nilai 90 derajat. Tapi jika seperti ini, sudut C-nya dia melebihi 90 derajat, itu dinamakan sudut tumpul. Tetapi berbeda lagi jika kita membuat sudut C-nya menjadi lebih kecil dari 90 derajat. Itu artinya sudut C adalah sudut lancip. Jadi ada berapa sudut tadi? 3. Ada sudut apa aja? Siku, tumpul, lancip. Oke, benar sekali. Setelah mengetahui tentang sisi, titik, sudut, dan sudut, selanjutnya ada diagonal yang akan kita pelajari. Nah, dari gambar di sini ada yang bisa mendeskripsikan kira-kira diagonal itu apa? Oke, jadi diagonal itu adalah garis yang menghubungkan antara 2 titik sudut yang berhadapan. Nah, coba kalian perhatikan garis ini. Nah, ini ada garis ya antara titik sudut B dan titik sudut D. Ini adalah diagonal, yaitu garis yang menghubungkan antara titik sudut yang berhadapan. Kemudian ada diagonal AC juga. Nah, setelah membahas tentang unsur-unsur dari bangun datar, adakah yang ditanyakan mengenai unsur-unsur bangun datar? Oke. Maka dari itu, jika kalian sudah mengerti, kalian akan dibentuk 2 kelompok besar dan diberikan LKPD-nya. Semangat ya. Semangat ya semua melakukan kegiatan pada hari ini. Nah, kan sudah diberikan LKPD. Nanti
satu-satu dan diajarkan pada masing-masing bagian data. Catat hasil pengamanan pada tabel 1. Kalian juga tadi mencatat pada tabel 1. Nah, kalian bisa melakukan percobaannya terlebih dahulu, kemudian dicatat pada tabel 1. Persilakan, diberikan waktu 20 menit. Ada yang membutuhkan bantuan di sini? Masih belum itu. Oke. Ya ini. Oke, 20 menit telah usai untuk melakukan mencatat hasil pengamatan. Di sini kelompok 1 atau kelompok 2 yang akan mempresentasikan tabel. Kelompok 2. Iya ini. Mempresentasikan tabel. Iya. Gak apa-apa. Oke, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tabel hasil pengamatan. Silakan. Jadi setelah tadi melakukan percobaan di papan, di sini kelompok kami untuk bahu bulat persegi. Sisinya itu ada 4 yang sama, memiliki 4 sisi sama panjang. Terus punya 4 sudut siku-siku dan memiliki 2 diagonal. Dua diagonalnya sama panjang dan berpotongan. Kemudian yang persegi panjang untuk sisinya memiliki 4 sisi, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar itu sama panjang. Kemudian untuk sudutnya memiliki 4 sudut siku-siku dan untuk diagonalnya memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan berpotongan. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan. Gue bisa di sini terlebih dahulu. Tadi agak sedikit ngomong gimana kalau dulu. Ya, silakan ngomong juga. Nah, tadi yang pertama, yang persegi, apa yang disebutkan ciri-cirinya? Punya 4 sisi sama panjang. Nah, ini adalah gambar persegi. Apakah memiliki 4 sisi? Benar ya. Ya. Dan sama panjang dari benar. Kemudian sudutnya gimana tadi? Punya 4 sudut siku-siku. Oke, benar ya. Ada 4 sudut siku-siku. Untuk diagonalnya? Memiliki 2 diagonal. Oke, benar sekali ya. Ada 2 diagonal. Kemudian untuk persegi panjangnya kita buktikan. Gimana ciri-ciri tentang sisinya? Punya 4 sisi, Ya. tapi 2 pasang sisi yang sejajar itu sama panjang. Oke, benar. Jadi ada 4 sisi. Sisi yang sejajar itu sama panjang. Nah, di sisi coba ibu berikan titiknya terlebih dahulu. Ada sisi AB dan sisi CD yang sama panjang. Kemudian ada sisi BC dan sisi AD yang sama panjang. Jadi sudah benar ya. Dari kelompok 2 dan diagonalnya. Diagonalnya ada 2 sama panjang dan berpotongan. Oke, Oke, setelah kita mendiskusikan tentang ciri-ciri dari bangun data, sekarang kalian membuat kesimpulan tentang bangun data persegi dan persegi panjang berdasarkan ciri-ciri sisi, sudut, dan diagonalnya. Dipersilakan setiap kelompok membuat kesimpulannya. Oke, sudah semua membuat kesimpulan? Oke, jika sudah, siapa yang akan menyimpulkan? Oke, silakan Mbak Enda. Baik, dari kesimpulan yang kelompok kami dapat yaitu tentang persegi. Persegi adalah bangun data segi 4 yang memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku dan memiliki 2 diagonal yang berpotongan sama panjang. Dan untuk persegi panjang adalah bangun data segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, memiliki 4 sudut siku-siku dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Begitu. Baik, terima kasih untuk Mbak Enda. Setelah
menyimpulkan. Jadi kita sudah melakukan percobaan, memverifikasinya, kemudian kita juga sudah menyimpulkan. Jadi kita sudah membahas materi tentang persegi dan persegi panjang. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan nih sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Sudah Ibu. Oke, jika tidak ada, menurut kalian bagaimana sih pembelajaran hari ini? Sangat seru. Oke, alhamdulillah jika pembelajaran hari ini sangat seru. Kira-kira kesulitan apa ya yang masih kalian alami dalam pembelajaran ini? Susah membedakan ciri-cirinya, soalnya hampir mirip. Oke. Barang siswa itu. Oh iya, ciri-cirinya persegi dan persegi panjang itu hampir sama, tapi setelah kalian melakukan percobaan sudah mengetahui kan? Sudah. Oke, baik. Kalau bagian yang paling kalian suka itu bagian apa? Oke, membentuk dengan papan geobor atau papan berpaku. Baik, jika kalian sudah melakukan percobaan, melakukan analisis ciri-ciri dan menyimpulkan, anak-anak sudah hebat, sudah pandai semua, jawabannya sudah benar-benar semua. Nah, untuk itu pembelajaran hari ini bisa diakhiri dengan bacaan alhamdulillah.